Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello math people, selamat datang di channel YouTube Pendidikan Matematika. Kembali bersama saya, Siti Nurjana dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi perpangkatan dan bentuk akar. Nah, pokok yang akan kita bahas sendiri yaitu mengenai bilangan berpangkat. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Nah, di materi bilangan berpangkat ini kita akan membahas mengenai 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua yaitu menggunakan notasi pangkat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menghitung nilai perpangkatan. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Untuk memahami bilangan berpangkat ini, terlebih dahulu siapkan selembar kertas dan sebuah gunting. Nanti kita akan potong kertas tersebut menjadi 2 bagian. Nah, setelah terbagi menjadi 2 bagian, potong lagi menjadi 2 bagian sehingga menghasilkan 4 potongan kertas. Dan ulangi pemotongan kertas tersebut sampai ke potongan kelima. Kalau kita buatkan hasilnya, kita akan mendapatkan kolom pertama seperti ini. Ada pengguntingan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kemudian, ketika pengguntingan ke-1, dari selembar kertas tersebut, kita akan menghasilkan 2 lembar kertas. Kemudian yang kedua, kita akan menghasilkan 4 kertas. Nah, ini adalah hasilnya. Pengguntingan ke-1, banyak kertasnya itu 2. Pengguntingan kedua, banyak kertasnya 4. Kemudian pengguntingan ketiga, banyak kertasnya 8. Pengguntingan keempat, banyak kertasnya 16. Dan pengguntingan yang kelima, banyak kertasnya yaitu 32. Dari pemotongan tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap perubahan kertasnya akan berubah sebanyak 2 kali bilangan sebelumnya. Seperti 2 ke angka 4 yaitu 2 kali 2. 4 ke 8 sama dengan 4 kali 2. Begitupun sampai ke pemotongan kertas yang kelima. Kita dapat tuliskan kembali seperti ini. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 dan 2-nya itu adalah sebanyak N, jadi tidak tentu ya. Ini bisa saja digunting sampai ke 100 kalau masih ada kertasnya, kalau masih bisa digunting. Nah, dari 2 kali 2 kali 2 ini terlalu panjang, kita bisa perpendek menjadi tulisannya seperti ini, 2 pangkat N. N-nya ada di atas 2. Nah, 2 pangkat N ini dapat kita sebut juga sebagai perpangkatan 2. Kemudian kita ke percobaan kedua, ambil kertas baru, kemudian lipat menjadi 4 bagian, digunting. Nah, kan hasilnya ada guntingan pertama ada 4 bagian. Nah, ketika guntingan kedua kita bagi lagi menjadi 4 bagian, maka hasilnya akan seperti ini. Karena 4 kali jaraknya, maka akan berubah setiap dikalikan 4. Nah, ini 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Sampai ke pengguntingan kelima. Gimana? Udah ada yang ngerti tentang bilangan berpangkat? Seperti apa? Kita ke slide selanjutnya. Mengenai menggunakan notasi pangkat. Tadi ada yang masih ingat bagaimana menuliskan
yang lebih pendek dari perpangkatan kan ya, ada 2 pangkat N. Nah, kita sekarang coba menggunakan notasi pangkat. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama perpangkatan, kemudian bentuk perkalian, kemudian nilainya berapa. Nah, kita lihat yang 5 kali 5 itu masih pendek. Kalau udah 5 kali 12 misalkan ya, kan udah kepanjangan. Makanya kita perpendek menjadi 5 pangkat 12 seperti ini. Ada 5 kali 5 dapat kita tuliskan kembali menjadi 5 pangkat 2. Ada 5 kali 5 kali 5 kita tuliskan kembali menjadi 5 pangkat 3. Dan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kita tuliskan kembali menjadi 5 pangkat 4. Itu ya cara menggunakan notasi pangkat. Ingat, untuk bilangan pangkatnya harus di atas. Dari 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4 kita tuliskan kembali. Nah, di sini ada yang depannya itu huruf besar dan yang keduanya itu ada di atas dan lebih kecil. Kita bisa sebut dengan perpangkatan 5, di mana 5 yang paling depannya itu bisa disebut basis, kemudian yang angka 3-nya itu adalah eksponen. Coba, apa itu basis dan eksponen? Dan bagaimana hubungan keduanya? Ada yang bisa menebak mungkin? Selebihnya kita akan bahas mengenai basis dan eksponen ketika penyimpulan mengenai bilangan perpangkatan di slide selanjutnya ya. Kemudian di sini ada perpangkatan yang lain, ada 2 pangkat 5, kemudian 7 pangkat 4, 9 pangkat 4, dan 10 pangkat 3. Ada yang bisa menuliskan kembali dalam bentuk perkalian dan nilainya berapa? Silakan dicoba sendiri. 2 pangkat 5 itu bentuk perkaliannya akan seperti apa, kemudian 7 pangkat 4 akan seperti apa, 9 pangkat 4 seperti apa bentuk perkaliannya, dan 10 pangkat 3 juga. Kita tuliskan ya, ini hasilnya. Nah, jadi ini 2 pangkat 5, berarti ada bilangan 2 berulang sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya akan 32. Kita langsung ke simpulan mengenai apa itu bilangan berpangkat. Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Untuk penyimpulan ini, kita ketahui tadi bahwa ada sebuah bilangan perkalian yang berulang. Seperti 2 kali 2 sebanyak N. Jadi, perpangkatan itu apa sih? Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi, kalaupun misalkan ada 4 kali 100, ada 4 pangkat 100, berarti 4-nya ada 100 kali. Dihitung aja ya. Nah, yang kemudian tadi ada basis dan eksponen. Sini ada bahwa bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Nah, udah tahu kan ya? Kemudian, banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen. Yang di atas tadi, yang kecil tulisannya itu disebut eksponen. Sehingga, kita bisa tuliskan kembali bentuk umum dari perpangkatan adalah ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana N-nya itu harus bilangan bulat positif. Ataupun sebenarnya bisa negatif ya, sebanyak N. Mohon maaf. Jadi, ini untuk bilangan bulat, untuk N, untuk pangkatnya itu harus bilangan bulat positif, nggak bisa negatif ya. Kalau negatif itu ada pembahasan yang selanjutnya. Kemudian ini A-nya itu disebut bilangan pokok atau basis, kemudian dan N-nya itu bilangan pangkat atau eksponen.
Kemudian di sini ada penulisan yang lainnya nih, ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Gimana cara menuliskan untuk negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2? Jadi ini ada negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Penulisannya akan seperti apa kalau menggunakan notasi pangkat? Silakan dituliskan, dikerjakan ya. Ini ada P-nya ada 4 kali. Bagaimana cara penulisannya? Kita ke slide selanjutnya, yaitu mengenai menghitung nilai perpangkatan. Di sini ada contoh soal. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Untuk mengerjakan ini, terlebih dahulu kita tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang. Nah, karena ini ada 2 kali perkalian berulang dari negatif 0,3, maka kita tuliskan seperti ini. Negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Kemudian kita sederhanakan, jawabannya adalah 0,9 karena negatif kali negatif hasilnya positif. Dan yang kedua, untuk 0,3 kali 0,3 disederhanakan, hasilnya adalah 0,09. Sama kan ya, hasilnya positif. Kemudian contoh yang kedua, mohon maaf, ini harusnya contoh yang kedua. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Seperti contoh yang pertama, kita kerjakannya yaitu melalui menulis kembali dalam bentuk perkalian berulang. Negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3, maka hasilnya adalah negatif 0,027. Nah, yang selanjutnya 0,3 pangkat 3, maka hasilnya 0,027. Berbeda ya, ketika basisnya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Tapi kalau basisnya negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya tetap positif. Kita langsung ke contoh yang ketiga. Ada perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4. Maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya negatif 8 untuk negatif 2 pangkat 3. Dan untuk negatif 2 pangkat 4, hasilnya akan positif 14. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa ketika basisnya adalah negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya selalu negatif. Berbeda dengan basisnya negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif. Kita langsung ke bernalar. Coba, apa perbedaan dari ketika perpangkatan dengan basis bilangan bulat positif dan negatif? Tadi udah saya sebutkan ya. Kemudian yang keduanya, perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Akan seperti apa hubungannya? Kita langsung ke operasi yang melibatkan perpangkatan. Yang pertama ada 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Untuk mengerjakannya, ingat kembali mengenai urutan operasi hitung. Jangan sampai lupa. Kemudian kita hitung dulu hasil perpangkatnya dari 5 pangkat 2 yaitu 25. Maka ini dihitung berdasarkan operasi perkalian dulu. 2 kali 25 adalah 50, ditambah 3 yaitu 53. Kemudian yang kedua, ada 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 pangkat 2. Kita hitung dulu hasil tiap-tiap perpangkatannya, yaitu 4 pangkat 3-nya adalah 64, kemudian 3 pangkat 2-nya adalah 9. Kita operasikan 64 dibagi 8 adalah 8, ditambahkan 9 hasilnya 17. Udah bisa mengerjakannya? Kita langsung ke contoh soal yang lainnya.
Di sini ada berbagai macam contoh soal. Pengerjaannya seperti biasa, ini masih mudah. Seperti kita kerjakan dulu yang C. Ada T pangkat 3, dinyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Maka untuk T pangkat 3 sama dengan T kali T kali T. Seperti itu ya. Kemudian ini ada nomor 3 D. Ada 1/3 pangkat 3. Kita kalikan saja 1/3 sebanyak 3 kali. Jadi 1/3 dikali 1/3 adalah 1/9. Dikalikan 1/3 lagi, hasilnya 1/27. Kita langsung ke soal selanjutnya, itu nanti dikerjakan saja. Ini ada contoh soal nomor 1, 2, 3. Kerjakan saja seperti biasa. Kemudian ini ada contoh soal yang berbentuk cerita. Kita coba nomor 9. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Untuk menjawab soal ini, kita bisa ketahui dulu bahwa untuk basisnya adalah, coba berapa? Untuk basisnya yaitu 3, karena menjadi 3 virus setiap setengah jam. Nah, jumlah virus dalam manusia setelah 6 jam itu, ini kan setiap setengah jamnya itu 3 virus. Ketika 6 jam, berarti kita kalikan dulu 6 jamnya dengan setengah jam itu. Jadi kan 1 jam itu ada berarti 2 kali ya, 2 kali membelah diri. Nah, jadi 2 dikali 6 itu 12. Untuk menjawabnya berarti ada 3 untuk basis dan pangkatnya 12. Jadi dijawab saja 3 pangkat 12 berapa. Seperti itu untuk menjawabnya. Nomor 10 juga sama. Ini berhubungan dengan perpangkatan. Silakan dikerjakan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai bilangan berpangkat yang merupakan sebab materi dari perpangkatan dan bentuk akar. Nah, adapun materi selanjutnya dari perpangkatan dan bentuk akar adalah ada 4 lagi. Yang pertama yaitu perkalian pada perpangkatan. Nanti akan kita bertemu dengan sifat-sifat dari perpangkatan ya. Kemudian yang keduanya yaitu ada pembagian pada perpangkatan. Kemudian yang ketiga yaitu pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar. Dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Nah, ada yang enggak notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini sering dipakai dalam fisika. Seperti ada kekuatan 2 kali 10 pangkat 5 kan, atau 10.000 pangkat 5 kan kepanjangan ya untuk menuliskannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.